Uzbekistan memang bukanlah negara besar di kawasan Asia, tetapi jika dikaitkan dengan peradaban Islam, negara ini tidak bisa dianggap remeh. Di negara yang konon dihuni oleh para wanita cantik ini, banyak terdapat peninggalan Islam yang masih bisa disaksikan hingga saat ini, terutama di dalam dua kota besarnya, yaitu Bukhara dan Samarkand. Bisa jadi, Uzbekistan tidak begitu populer di dunia sebagai negara berpenduduk Muslim, karena Uzbekistan merupakan negara pecahan Uni Soviet. Justru lebih populer kota-kota di dalamnya seperti Bukhara dan Samarkand, yang mana dalam catatan sejarah keislaman memang mendapatkan perhatian. Kendati demikian, banyak nilai dan peradaban Islam di Uzbekistan yang melatari sebuah perjalanan panjang dengan jejak yang unik dan mengagumkan, terutama di Bukhara dan Samarkand serta kawasan sekitarnya. Dalam sejarahnya, perkembangan agama Islam di Uzbekistan boleh dibilang luar biasa. Meski terbilang lama berada di bawah tekanan penguasa Uni Soviet yang komunis, rakyat Uzbekistan justru semakin kuat memeluk agama Islam. Hingga kini, Islam tetap menjadi agama mayoritas dengan jumlah sekitar 80% dari kurang lebih 28,5 juta jiwa. Bahkan, menurut Departemen Luar Negeri AS, pada tahun 2009, jumlah Muslim di negara ini diperkirakan 90% dari populasi penduduk dan sisanya menganut agama Kristen Ortodok. Namun, laporan Pew Research Center 2009 menyatakan jumlah penduduk Muslim Uzbekistan adalah 96,3% dari keseluruhan populasi. Diperkirakan terdapat 93.000 Yahudi di negara tersebut. Uzbekistan berada di kawasan Transoksiana, sebuah wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Penggunaan istilah Transoksiana terus digunakan sampai abad ke-7 dan istilah ini masih digunakan di kalangan sejarawan barat beberapa abad setelahnya. Nama Uzbekistan sendiri diperkirakan muncul pada abad ke-15 Masehi yang saat ini menjadi salah satu negara di Asia Tengah. Asia Tengah adalah wilayah yang terbentang di Asia, dari Laut Kaspia di barat hingga Tiongkok dan Mongolia di bagian timur, serta dari Afghanistan dan Iran di selatan hingga Rusia di utara. Wilayah ini terdiri dari Republik-Republik Uni Soviet yang saat ini terdiri dari Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Kirgistan. Sentuhan awal Islam di Uzbekistan terjadi setelah sejumlah kawasan Khorasan ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab yang dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, sejumlah sahabat dan tabi'in kabir banyak menetap di kawasan Khorasan dan menyebarkan Islam melalui pendidikan dan perdagangan, terutama Samarkand dan Bukhara yang menjadi jalur sutra. Di Samarkand juga terdapat makam seorang sahabat bernama Qatham bin Al-Abbas, seorang sahabat yang wafat terakhir di Samarkand. Atas persinggungan inilah, kawasan Transoksiana termasuk Uzbekistan bagian Bukhara seringkali diidentikan dengan Khorasan yang juga memiliki kedekatan secara geografis. Namun, Islam mulai datang secara masif ke kawasan Transoksiana pada masa dinasti Umayyah, akhir tahun 672 Masehi. Saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menaklukkan Bukhara dan sekitarnya. Pada tahun 674 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Ubaidillah mulai menjejakkan kaki di Bukhara, tetapi belum menguasai sepenuhnya, bahkan belum ke Samarkand. Hingga kemudian, pengaruh Islam benar-benar tertanam dengan kuat di kawasan Uzbekistan, khususnya di Bukhara dan Samarkand pada 710 Masehi saat Qutaibah bin Muslim menaklukkan sepenuhnya kawasan itu, saat era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Islam kemudian mengakar demikian kuat dalam kehidupan masyarakat di Uzbekistan, bahkan kemudian dikenal sebagai negara yang melahirkan para ulama-ulama yang terkenal. Salah satunya adalah ulama hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari yang berasal dari kota Bukhara.
Cendekiawan Muslim lainnya yang juga berasal dari Uzbekistan, yaitu Imam At-Tirmidzi dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan salah satu pelopor ulama teologi Islam. Setelah dinasti Umayyah dan Abbasiyah berakhir, secara bergantian beberapa dinasti Islam menguasai beberapa kawasan Uzbekistan, termasuk dinasti Khawarizmiyah. Namun, pada tahun 1220 Masehi, Bukhara dan Samarkand diluluhlantakkan oleh Genghis Khan dengan 70.000 pasukan Mongolnya. Hingga beberapa tahun berikutnya, Uzbekistan berada di kekuasaan dinasti Timurid yang masih keturunan dari Genghis Khan dan telah masuk Islam. Pada tahun 1868 Masehi, Uzbekistan ditaklukkan oleh Rusia, yang kemudian setelah komunis memperoleh kekuasaan di Rusia pada tahun 1917 Masehi, Uzbekistan menjadi bagian dari Republik Uni Soviet pada tanggal 27 Oktober tahun 1924 Masehi. Selama era Uni Soviet, Uzbekistan memiliki 65 masjid dan sebanyak 3.000 mullah atau ulama. Kendati pemerintah Uni Soviet tidak melarang praktik agama Islam secara resmi, tetapi mereka memanfaatkan agama hanya untuk menenangkan hati penduduk. Pemerintah Uni Soviet memosisikan diri seolah-olah mendukung Islam dan penyebarannya. Namun di sisi lain, mereka juga berusaha memberantas umat Islam. Sebab di satu sisi mereka melakukan kampanye anti-agama resmi dan menindak setiap gerakan Islam atau jaringan di luar kendali negara. Selain itu, banyak masjid ditutup selama pemerintahan Joseph Stalin dan banyak umat Islam menjadi korban deportasi massal. Selama hampir 40 tahun, Dewan Muslim dari Asia Tengah secara resmi ditunjuk oleh Uni Soviet untuk mengatur lembaga agama Islam dan melatih para ulama di wilayah tersebut. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa organisasi ini berafiliasi dengan partai komunis, sehingga umat Islam justru lebih menghormati mullah yang tidak terdaftar daripada yang ada secara resmi sesuai data negara. Dampaknya, umat Islam enggan aktif dalam berbagai ritual agama mereka secara terbuka. Kendati demikian, umat Islam Uzbekistan masih tetap menyimpan khazanah intelektual bersejarah, khususnya di ibu kota Uzbekistan saat ini, yaitu Tashkent. Di sana masih tersimpan dengan baik salah satu peninggalan paling suci bagi umat Islam, yaitu Mushaf Al-Quran, yang konon sebagai naskah tertua di dunia. Pada tahun 1990, pemerintah Uzbekistan mendeklarasikan dominasi hukumnya atas hukum Soviet. Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dan benar-benar berpisah dengan Uni Soviet pada 1 September tahun 1991 saat Uni Soviet dinyatakan telah bubar. Nilai keislaman yang sudah tertanam pada penduduk Uzbekistan menjadikan sistem pemerintahan negara Uzbekistan sangat menghargai Islam. Berbagai peninggalan peradaban Islam yang tersimpan semasa Uni Soviet kembali dibenahi. Dua kota penting peradaban Islam yang pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara, dihidupkan kembali. Di antara peninggalan Islam yang bisa dinikmati hingga saat ini adalah Registan Square. Registan Square yang didirikan antara tahun 1417 hingga 1721 merupakan bukti puncak keilmuan dari berbagai ilmu yang pernah berkembang di Samarkand. Banyak orang melukiskan Registan Square lebih indah dari Piazza di San Marco, Venice, Italia. Komplek ini semakin besar dan luas sehingga pusat keilmuan ini menyamai bangunan yang didirikan oleh Timur Leng. Saat ini, halaman depan Registan Square dijadikan open theater yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian. Sedangkan komplek Registan dijadikan sebagai pusat heritage village tanpa meninggalkan keaslian dari bangunan tersebut. Observatorium Ulugh-Beg juga masih berdiri dengan gagah meski dibangun pada tahun 1420 oleh Sultan Ulugh-Beg, seorang raja yang juga ilmuwan. Observatorium itu sangat sederhana dan masih dapat kita lihat sampai saat ini.
Hingga abad ke-18 Masehi, observatorium ini masih merupakan satu institusi yang sangat dihormati oleh pakar astronomi dunia. Ulugh-Beg turun tangan secara langsung untuk melakukan kajian serta pengamatan tentang bintang-bintang. Kemudian, dari hasil observasi itu, mereka menyiapkan tabel-tabel astronomi matahari, bulan dan planet-planet lain yang telah diamati dengan tingkat kecermatan tinggi, yang akurasinya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pengamatan astronom modern yang menggunakan berbagai teleskop yang sangat canggih.